Febri Haryadi tolak klub Thailand. Kompetisi Indonesia semakin tak jelas nasibnya. Berita timnas Indonesia dan lain-lain. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Keputusan Febri Haryadi yang menolak untuk gabung klub Thailand Muang Thong United melegakan kubu Persib. Namun menurut mantan pemain Persib yang kini bermain di Liga Thailand, Yanto Basna, keputusan Febri ini disayangkan. Pasalnya menurut Yanto Basna, keputusan ini bisa membuka jalan untuk Febri melebarkan sayap di Asia bahkan dunia. Febri sendiri menolak Muang Thong United karena masih ingin setia di Persib dan inginnya bermain di Eropa. Dengan ditolaknya klub Thailand ini, berarti Persib masih bisa bernapas lega karena dipastikan Febri tetap di Persib sambil tunggu Liga 1 bergulir lagi. Kabar yang beredar bahwa PT LIB menyiapkan vaksin untuk para peserta Liga 1 dan 2 musim depan. Vaksin corona yang bernama Sinovac yang diproduksi dari Cina ini sudah bermunculan di Indonesia. Namun sejauh ini PT LIB belum menerimanya. Menanggapi hal ini, pelatih Persib Robert Rene Albert memilih wait and see. Menurut Rene Albert, vaksin ini bukan urusan sepele dan harus diperhitungkan lebih dalam. Kami harus menunggu dulu. Tentunya kami harus menunggu surat resmi mengenai hal ini. Setelah itu baru saya bisa berkomentar, ujar Robert Rene Albert. Terkait dengan vaksin, saya tidak tahu. Kita juga harus melihat vaksin ini akan bekerja dengan baik atau tidak. Ini hanya pandangan saya pribadi. Harus teruji dan vaksin yang ditentukan memberi dampak baik juga aman untuk digunakan, ujar Robert Rene Albert. Setelah pindah markas ke Solo, Bayangkara FC kembali mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah mereka mendapatkan sponsor baru untuk Liga 2020-2021. Sponsor itu adalah perusahaan transportasi online Gojek. Meskipun kompetisi masih abu-abu, namun Bayangkara Solo FC serius berbenah. Hal itu dilakukan dengan harapan mereka bisa masuk sebagai wakil Indonesia di AFC menggantikan PSM Makassar. Kans Bayangkara FC cukup terbuka. Pasalnya jika Persipura menolak ikut, otomatis Bayangkara FC yang berada satu strip di bawah Persipura pada Liga 1 2019 lalu yang akan terpilih menjadi wakil Indonesia menggantikan PSM Makassar. Tak diketahui berapa nilai kontrak Gojek bersama Bayangkara Solo FC. Namun dana dari sponsor ini kemungkinan akan dipakai untuk membeli pemain asing baru menggantikan Guy Hervé yang hengkang ke Liga Maroko. Kembali Liga Indonesia harus ditinggalkan pemain asing. Kali ini datang dari klub Persipura Jayapura. Setelah ditinggal Silvano Convalius dan Arthur Cunha, kini Persipura harus ditinggal Thiago Amaral. Penyerang asal Brazil ini semula sempat bertahan di Indonesia. Namun ketidakjelasan kompetisi membuat ia memutuskan pulang ke Brazil sekalian merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Thiago mengatakan ia tidak tahu apa akan kembali ke Persipura atau tidak. Pasalnya kontrak Thiago akan berakhir akhir Desember ini. Praktis kini Persipura hanya memiliki Takuya Matsunaga saja sebagai pemain asing. Bahkan Takuya sendiri sudah lebih dulu pulang ke Jepang. Hal ini yang membuat tim Persipura ragu untuk lanjutan kompetisi, apalagi harus ikut AFC Cup. Nasib kompetisi Indonesia tampaknya akan terus terkatung-katung. Pihak PSSI sendiri enggan memastikan apakah kompetisi akan bergulir pada Februari nanti. Alasannya adalah PSSI belum menerima surat izin resmi dari kepolisian.
PSSI dan PT LIB sebelumnya merencanakan kompetisi akan digelar pada Februari 2021. Namun hal itu bisa saja batal andai surat izin dari kepolisian tidak terbit. Jelas sikap PSSI yang enggan memastikan kompetisi ini bisa berdampak buruk bagi klub. Pasalnya klub pasti akan kehilangan para pemain. Di Desember ini banyak pemain yang habis masa kontraknya dan pihak klub belum bisa ambil keputusan apakah akan perpanjang masa kontrak atau tidak karena kompetisi yang tidak jelas. Sebenarnya nasib kompetisi ini tergantung dari perhatian pemerintah. Jika pemerintah serius terhadap kompetisi dan segera menerbitkan surat izin, kompetisi pun pasti akan segera berjalan. Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengaku bingung dengan situasi ini. Meskipun dirinya mantan anggota kepolisian, namun ia tidak bisa memaksakan Polri untuk menerbitkan surat izin. Meski begitu, ia terus berusaha menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian. Kalau komunikasi, kami terus lakukan dengan Polri. Kami kan bekas polisi juga, tapi kami tak bisa memaksakan. Hak dan kewenangan ada di pihak Polri. Untuk kerugian sangat jelas besar, apalagi untuk klub. Mereka kesusahan membangun klub di saat kompetisi tidak jalan dan tidak ada pemasukan. Semua sudah kami persiapkan, mulai dari protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi kan surat izinnya belum kami terima, ujar Iwan Bule. Dari TC Timnas U19, TC Timnas U19 tinggal menyisakan 33 pemain. Pasalnya sejauh ini sudah 5 pemain yang meninggalkan TC Timnas U19, yakni Beckham Nugraha yang cedera, Yuda Febrian dan Serdi Evipano yang dicoret karena indisipliner, M. Sudirman yang cedera, dan Berlian Aldama yang pergi ke klub Kroasia. Sementara itu di timnas senior, meskipun kompetisi di tanah air belum jelas, namun nilai pasar pemain timnas terus melonjak. Sejauh ini ada 5 pemain timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar tertinggi, yakni Stefano Lillipali yang harga pasarnya 350.000 euro atau setara 6 miliar rupiah, Maklok yang harga pasarnya 350.000 euro atau setara 6 miliar rupiah, Febri Haryadi yang nilai pasarnya 325.000 euro atau setara 5,5 miliar rupiah, Ilyas Pasoyepik yang nilai pasarnya 300.000 euro atau setara 5,1 miliar rupiah, dan Andri Tani Ardiasa yang punya nilai pasar 300.000 euro atau setara 5,1 miliar rupiah. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.